Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Group 1, a morning class. Before we start our discussion about our research, let me introduce our groups. My name is Yayu Muniati, and my friends there are Aida Masni, Hanifah Zakia Fatin, Purnama Yulianti, Retno Susilowati, Rorianti Lalasinaga, Stefani Sainima, Tari Handayani, and Ula Ulandari. Now I will talk about the research. First, title of the research is an analysis of students' difficulties in reading comprehension view from students' motivation. And the purpose of the research to find out students' difficulties in reading comprehension view from students' motivation. And location in IKIP PGRI Pontianak. And the population and sample is the 4th semester students of the morning class of English Education Study Program, and there are 50 sample. And the last instrument of data collection. The instruments used to collect data are questions in the form of an online questionnaire. And data analysis. The students respond to the reading comprehension from students' motivation. We transfer to spreadsheets to explore the reading difficulties that was experienced by the students. The next explanation will continue with Ula Ulandari. Time is yours. Okay, now we will talk about the result of the research. Hasil dari penelitian kami menemukan 3 kategori student difficulty in reading comprehension. Tabel ini menunjukkan the most difficulties in reading component that have been experienced by the student. Most difficulties in reading is in category 1. The aspect unfamiliar cultural context and knowledge of vocabulary. Dan yang kedua pada kategori ketiga pada aspek kesulitan the lack of reading strategies, dan kategori terakhir, the lack of knowledge about grammar. Temuan berikutnya menemukan motivation level. Di dalam motivation level ada 2 level di dalam tabel ini, yaitu low and high motivation. Dengan overall mean score 0,93, terdapat 15 mahasiswa yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Kami menemukan 4 mahasiswa yang masuk ke dalam kategori low motivation dan 11 mahasiswa yang masuk ke dalam kategori high motivation. Selanjutnya, temuan yang terakhir, student difficulties in reading comprehension based on motivation kategori. Pada tabel ini dapat mengklasifikasikan ke dalam student who had difficulty in reading comprehension based on low and high motivation. Dengan overall mean score 1,93 dari total 15 mahasiswa. Terdapat 4 mahasiswa yang masuk ke dalam kategori low motivation in reading difficulty dan 11 mahasiswa yang masuk ke dalam kategori high motivation in reading difficulty. Baiklah, itu tadi penjelasan dari kami. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vita Arianti dari kelas B pagi semester 4. Di sini yang ingin ditanyakan, dalam penelitian ini, riset desain apa yang dipakai, serta alasan mengapa memilih menggunakan riset desain tersebut. Terima kasih. Baik, pertanyaan selanjutnya. Perkenalkan nama saya Aurelia Meranti Amher, saya dari kelas B pagi semester 4. Nah, di sini penelitian kakak kan menggunakan kuesioner Google Form. Nah, yang saya ingin tanyakan sebenarnya apakah data dari Google Form ini bisa efektif untuk mengetahui pendapat atau apa yang dirasakan dari responden. Nah, karena terkadang ada yang saya lihat itu saat misi kuesioner Google Form itu dia tidak terlalu serius gitu dalam misinya. Nah, dan juga jikalau sedang tidak dalam pandemi, apakah betul kuesioner dalam bentuk kertas itu yang diberikan secara langsung ke responden, dalam arti kita bertemu langsung dan menunggu responden untuk mengisinya. Nah, apakah jawaban dari responden itu lebih serius atau benar karena mereka lebih serius mengerjakan kuesioner tersebut? Terima kasih. Baik, pertanyaan selanjutnya. Halo, perkenalkan, nama saya Valentina Udiutami, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, kelas B pagi semester 4. Di dalam penelitian itu sendiri, pasti ada hambatan dan rintangan. Nah, di dalam penelitian yang kakak telah lakukan ini, apa saja hambatan dan rintangan, dan bagaimana kakak bisa mengatasinya? Terima kasih. Oke, baik, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Unita Sari dari kelas B pagi semester 4. Dalam sebuah penelitian, salah satu hal yang paling penting adalah data analisis. Di dalam penelitian ini, data analisis apa yang digunakan dan jelaskan mengapa peneliti memilih data analisis tersebut. Sekian, terima kasih. Oke, tidak ada lagi yang ingin bertanya ya? Baiklah, teman-teman dari kelompok saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Oke, saya akan menjawab
pertanyaan dari Vita ya tadi. Dalam penelitian ini, riset desain apa yang dipakai, serta alasan mengapa memilih menggunakan riset desain tersebut. Di sini kami menggunakan quantitative descriptive design. Kami memilih desain tersebut karena memang dari awal penugasan sudah diberi pilihan case study atau descriptive research design. Sudah jelas? Sudah jelas, berarti sudah ditentukan dari dosennya yang sendiri. Seperti itu ya? Ya. Oke, makasih. Makasih. Baik, pertanyaan selanjutnya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Aulia. Aulia tentang bisa disimpulkan bertanya tentang keefektifan penggunaan metode Google Form dalam penelitian, yang mana ada yang berbentuk Google Form online ataupun yang berbentuk kertas. Nah, dari pertanyaan Aulia sendiri, sebenarnya itu sudah merupakan bagian dari salah satu kelemahan dari penggunaan metode kuesioner dalam penelitian, Dan namun kami melihat kembali dari keadaan saat ini, yang mana kita masih dalam keadaan pandemi dan diharuskan untuk melakukan penelitian. Jadi kami lebih memilih menggunakan kuesioner online, yaitu Google Form, untuk menghindari adanya interaksi secara langsung dengan para responden. Baiklah, jika ada yang ingin menambahkan, silakan. Baik, I'm Purnianti. I want to give more explanation from it. No. Begitupun untuk kuesioner yang dalam bentuk kertas. Meskipun berbentuk kertas, penelitian kuesioner sama-sama memiliki kekurangan dan kelebihan. Nah, karena mereka sama-sama menggunakan metode kuesioner, jadi memiliki kelebihan dan kekurangan yang sama. Baik, Kak. Gimana? Terima kasih. Paham. Terima kasih, Kak. Pertanyaan selanjutnya. Baiklah, untuk pertanyaan nomor 3, yaitu hambatan dan rintangan dalam penelitian kami. Hambatan yang kami lalui selama penelitian dimulai dari merumuskan judul penelitian, kemudian menentukan kisi-kisi kuesioner yang relevan, dan yang paling terakhir mengolah data dari hasil collecting data. Karena datanya kuantitatif atau berupa angka, jadi kami menggunakan teknik analisis deskriptif statistik. Selanjutnya akan ditambahkan oleh anggota lainnya. Dipersilakan. Ya, perkenalkan, nama saya Hanifah Zakia Fatin, dan di sini saya akan menambahkan jawaban dari teman saya Aida Masni. Walaupun ada beberapa rintangan dan hambatan, tetapi kelompok kami berusaha untuk belajar dan membuat semua itu menjadi lebih mudah, serta kami juga banyak berkomunikasi, banyak berdiskusi di dalam grup, dan kami juga meminta saran kepada teman-teman yang sebelumnya pernah menggunakan metode dari penelitian kuantitatif ini. Bagaimana? Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Baik, sudah. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Uun Nitasari. Nah, di sini kami menggunakan data analisis deskriptif statistik. Nah, kenapa kami menggunakan deskriptif statistik? Karena jenis penelitian ini datanya berupa angka dan sangat membantu kami untuk menyederhanakan data dalam jumlah yang besar. Dengan cara ini yang lebih logis. Maka dari itu kami menggunakan data analisis deskriptif statistik. Nah, selanjutnya ada teman yang ingin menambahkan? Saya akan menambahkan dari penjelasan Stefani sebelumnya. Di sini, deskriptif statistik memberikan gambaran informasi yang bisa didapat dari data yang kita gunakan. Nah, selain data berupa angka, deskriptif statistik juga menyajikan data dengan grafik dan juga tabel, sehingga membuatnya lebih menarik. Nah, tujuan dalam penelitian kami ini ingin menjelaskan hubungan antara variabel dan menguji teori, serta melakukan generalisasi fenomena sosial yang diteliti. Nah, sekian penjelasan mengenai pertanyaan nomor 4. Apakah bisa diterima? Bisa, Kak. Paham. Terima kasih, Kak, atas jawabannya. Yeah, thank you. Pertanyaan-pertanyaan. Maybe until here, our presentation about our research. Thank you for today. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.